Puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan agar kehidupan kita hari demi hari semakin diberkati, semakin diperlengkapi oleh firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan, dan yang kita pelajari bersama-sama. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan, mari saya mengajak untuk kita semua kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dalam pembacaan kita pada hari ini di dalam kitab Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Amsal 22 ayat 24 sampai 25 berkata, "Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri." Puji nama Tuhan, dalam pembacaan kita pada hari ini mengingatkan kita kembali untuk bijak dalam memilih pergaulan. Mengapa? Karena pergaulan berpengaruh dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan kalau dalam pergaulan pengaruh itu adalah hal yang positif atau adalah hal yang baik. Akan tetapi kalau sebaliknya, kalau dalam pergaulan pengaruh itu yang negatif atau pengaruh itu yang buruk, tentunya ini yang bahaya yang harus kita semua hindari. Oleh sebab itu, kita belajar untuk dapat memilih dan harus punya pendirian yang kokoh dalam setiap kehidupan kita ketika kita berada di dalam pergaulan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kita pada saat ini adalah pengaruh pergaulan. Ya, tentunya setiap manusia adalah makhluk sosial. Kita diciptakan untuk hidup berinteraksi dengan sesama. Dalam keseharian, kita menghabiskan banyak waktu untuk berinteraksi dengan manusia lain. Baik itu keluarga, teman, rekan kerja, komunitas, pasangan, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak manusia yang sering kita temui, tidak semuanya memiliki karakter yang baik, karakter yang mendukung apa yang kita inginkan. Ada orang yang mudah gusar, temperamental, kasar dalam perkataan maupun perbuatan, dan memiliki keunikan yang sendiri. Faktanya, kita tidak selalu bisa menghindari ataupun menyingkirkan orang-orang yang kurang menyenangkan dari kehidupan kita. Akhirnya kita belajar untuk menoleransi sikap dari perbuatan mereka agar tidak terjadi banyak gesekan. Berbagai cara kita lakukan seperti bersabar, mengalah, membangun narasi sendiri yang lebih kita percayai dibandingkan fakta yang ada di depan mata, dan lain sebagainya. Segala usaha kita lakukan agar hubungan tersebut dapat terus dipertahankan. Masalahnya, toleransi dalam jangka waktu yang lama dapat berubah menjadi suatu kebiasaan, dan kebiasaan itu dapat tanpa disadari dapat berubah menjadi suatu jerat yang sulit untuk kita lepaskan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita kembali di dalam Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Tertulis himbauan agar janganlah kita berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Selanjutnya dikatakan bahwa jangan sampai kita menjadi terbiasa dengan tingkah laku tersebut dan akhirnya terjerat pada sikap yang sama atau dalam hubungan yang sulit ditinggalkan. Contoh buruknya, kita mempunyai kebiasaan yang baik nih. Kita tidak toksik, tidak mengucapkan kata-kata yang kasar. Ketika kita bergaul dengan mereka yang mengucapkan kata-kata yang kasar contohnya, terus terbiasa, maka kita akan tanpa disadari kita akan mengikuti kebiasaan mereka. Kita akan terikut dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk tersebut. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jangan sampai kita terbiasa dengan tingkah laku mereka yang tidak baik. Puji Tuhan, kalau karakter mereka baik, tingkah laku mereka baik, kita patut contohi. Tetapi kalau yang sebaliknya, perlu kita waspadai bersama-sama. Persoalannya adalah, jika merujuk pada tempat di mana kita bisa bergaul, ada dua. Di mana tempat yang pertama, tempat pergaul yang kita bisa memilih. Ini yang simple. Kalau yang nomor satu ini prinsipnya sangat sederhana Bapak Ibu Saudara dan bisa kita terapkan.
Ya kalau kita tidak suka dengan pergaulan tersebut, kalau kita tidak suka ada di situ, ya berarti kita tidak usah bergaul di tempat itu. Kita bisa menghindar dari pergaulan tersebut. Begitu juga sebaliknya. Ini yang simpel karena kita bisa memilih seperti tidak ada beban kalau kita dapat menghindar. Sebelum kita masuk ke dalam contoh yang kedua, saya ingin membagikan satu contoh bahwa saya mau mengajak kita melihat ke Mazmur 1 ayat 1. Karena di situ kita mendapatkan gambaran tentang bagaimana kita bisa memutuskan untuk ikut atau tidak dalam sebuah pergaulan. Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh." Kalau kita memperhatikan, terus kita mengurutkan ayat 1 ini, mulai dari pertama yaitu berjalan. Awalnya kita jalan-jalan, kemudian melihat-lihat. Kemudian yang kedua berdiri. Kemudian kita mulai tertarik, kita berhenti sejenak, lebih dalam, lalu yang terakhir duduk. Akhirnya kita mengambil keputusan untuk kita ikutan bersama mereka. Ikutan nongkrong atau ikutan bergaul di situ. Puji Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, kalau itu suatu komunitas atau pergaulan yang sehat. Tetapi kalau itu bertentangan atau itu yang sebaliknya, tentunya itulah yang harus kita waspadai bersama-sama. Kita bisa memilih ketika kita berjalan, berdiri, bahkan duduk di tempat yang kita inginkan. Kita memang bebas memilih, tapi jelas firman Tuhan memberikan nasihat supaya jangan bergaul dengan pergaulan yang buruk. Nasihat ini juga yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, di mana di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik." Kebiasaan-kebiasaan kita yang baik dapat merusak ketika kita bergaul di pergaulan yang buruk. Oleh sebab itu kita belajar supaya kita jangan merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik kita dengan kita tidak bergaul dengan orang-orang yang pergaulan yang buruk. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Lalu yang kedua, ini yang sulit. Tempat pergaulan yang tidak bisa memilih untuk tidak berada di sana. Ketika tempat kita bergaul adalah tempat yang justru ternyata yang tidak bisa kita hindari, yang memang di dalamnya ada orang-orang seperti dalam pembacaan kita pada hari ini, orang yang lekas gusar, orang yang pemarah, lingkungan yang tidak baik, entah itu dalam pekerjaan, pendidikan, lingkungan yang kita tinggali, atau mungkin rumah kita sendiri. Ini yang sulit untuk kita hindari. Mau pindah sekolah atau tempat kerja, kan tidak segampang seperti membalikan telapak tangan. Apalagi lingkungan atau rumah sendiri, tempat kita tinggal sendiri. Tapi dari sini kita dapat belajar Bapak Ibu Saudara bahwa kalau kita ternyata diberi kesempatan oleh Tuhan berada di situasi yang seperti itu, paling tidak ada beberapa hal yang kita aplikasikan, yang dapat kita aplikasikan atau yang dapat kita lakukan. Yang pertama, ketika kita berada di dalam pergaulan yang tidak bisa kita pilih untuk kita tidak berada di sana, yang dapat kita lakukan yang pertama adalah tetap mendoakan dan tetap berbuat baik. Mendoakan orang-orang di sekitar dan tetap berbuat baik. Puji Tuhan kalau mereka terikuti dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik. Kalau contohnya kita yang terikut, nah itu yang sangat kita waspadai bersama-sama. Kita belajar untuk tetap menjaga hati kita supaya apa yang harus kita kerjakan dapat kita kerjakan dengan baik juga. Lalu yang kedua, ini yang penting. Jika memang kita sudah berusaha sedemikian rupa, namun keadaan belum berubah, ya sudah, berarti kita belajar untuk memahami orang yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita, sambil terus berjuang melakukan aplikasi yang pertama, mendoakan mereka dan berbuat baik supaya mereka dapat mencontohi apa yang telah kita lakukan. Pada akhirnya, dalam situasi pergaulan yang kita tidak bisa memilih untuk kita tidak berada di sana, sikap bijak itu tercermin dalam seberapa mau dan mampu kita untuk memahami orang lain dengan segala keberadaan diri mereka saat itu yang mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Ketimbang menuntut orang lain untuk mengubah misalnya karakter yang sudah begitu yang kita tidak suka, ya lebih baik kita berusaha untuk menjaga hati kita dengan cara memahami diri orang lain.
Ini bukan terutama demi kebaikan mereka, tetapi terutama demi kebaikan kita sendiri. Amsal 22 ayat 24 sampai 25 berkata, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Begitu juga di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita harus belajar menjadi orang yang bijak untuk dapat memilih tempat yang dapat membangun pribadi kita, membangun karakter kita supaya menjadi karakter yang baik, karakter yang seperti Kristus tentunya. Bijaksanalah dalam bergaul dan memilih pergaulan. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat dan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 yang mengubahkan. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas hikmat kebijaksanaan yang Tuhan juga berikan dalam kehidupan kami. Kami belajar Tuhan untuk kami memilih pergaulan yang sehat, pergaulan yang baik, pergaulan yang bisa berdampak positif bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk dapat bijaksana memilih pergaulan-pergaulan yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan Tuhan, ketika kami berada di tempat di mana kami tidak bisa memilih Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan pendirian bagi kami, untuk kami tidak terikut dengan pergaulan-pergaulan yang merusak kebiasaan-kebiasaan baik kami Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan setiap kehidupan kami. Kami percaya kekuatan, pimpinan dan tuntunan dari Roh Kudus untuk kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Akhirnya hendaklah keluarga GPD Elsai Magelang kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.